Oke, halo semuanya. Kembali lagi dengan aku Andri Kois pada video pembahasan tryout keempat Geografi Sesum di Dr. Ganesha. Oke, kita langsung saja ke soal nomor 1. Yap. Nah, di sini ada soal nomor 1. Soalnya adalah horizon O pada lapisan tanah di daerah hutan dicirikan oleh apakah A. Sulit ditembus akar tanaman terdiri atas humus, unsur mikro yang tinggi, biota tanah yang rendah, atau struktur tanah yang kuat. Oke, kita lihat pembahasannya. Nah, jawaban yang benar untuk soal nomor 1 ini teman-teman adalah B. Ini terdiri di atas humus. Karena soal menanyakan horizon O. Ya, tanah sebenarnya itu kan terdiri atas lapisan-lapisan. Lapisan paling atas biasanya ada lapisan O, kemudian bawahnya A, B, C, dan paling bawah sebenarnya ada lapisan R atau horizon R di sini. Ya. Nah, yang ditanyakan adalah horizon O, lapisan tanah paling atas, kedalamannya antara 0 sampai 2 inci biasanya. Nah, jadi horizon O ini adalah lapisan tanah yang terdiri atas berbagai material organik seperti sisa dedaunan, batang, dan akar tumbuhan gitu ya. Letak horizon O biasanya berada di permukaan tanah paling atas dan seringkali ditemukan di daerah hutan. Nah, jadi mengapa horizon O ini banyak terdiri atas humus? Karena memang dia terbentuk atas tanaman-tanaman ya yang membusuk gitu. Jadi akar tanaman, dedaunan, batang, dan macam sebagainya yang jatuh gitu ya dari tanaman langsungnya ke tanah. Dari tanah kan dia membusuk, kemudian sesudah membusuk dia bercampur dengan material organik lainnya, lama-kelamaan jadi tanah gitu. Nah, horizon O ini adalah tanah yang paling atas dan biasanya terdapat di daerah hutan. Karena kan hutan banyak pohon gitu ya. Ketika banyak pohon, banyak tanaman, banyak spesies di sana menggugurkan daun, batang, dan akarnya mati ke tanah, membusuk jadi tanah gitu. Jadi horizon O ini adalah tanah, proses pembentukan tanah yang paling awal. Dia masih terdiri atas material organik yang terdiri atas sisa-sisa tumbuhan dan tanaman itu. Jadi jawaban yang benar di sini adalah B gitu ya, terdiri atas humus. Yang A, sulit ditembus akar tanaman. Jadi ini salah karena horizon O ini dia masih masih gembur gitu. Kalau kita remas seperti ini tanahnya, ketika kita lepaskan dia akan pudar kembali. Jadi tidak bersifat padat gitu ya. Kemudian unsur mikro yang tinggi. Jadi di dalam tanah itu ada unsur makro, ada unsur mikro yang disebut dengan unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuh dan berkembangnya tanaman dengan baik. Nah, horizon O ini dia biasanya unsur mikronya rendah gitu. Ya, kemudian D, biota tanah yang rendah juga salah. Karena kan biasanya cacing misalnya ya, kemudian berbagai macam hewan-hewan tanah itu kan biasanya ada di lapisan paling atas tanah gitu. Jadi biota tanahnya pasti tinggi kalau horizon O. Kemudian struktur tanah yang kuat. Ini tadi kembali ke opsi A bahwa struktur tanah O itu lemah gitu, dia masih gembur gitu. Oke, sip. Kita lanjut soal nomor 2. Jika seorang pendaki gunung telah dengan cermat merencanakan perjalanannya agar sampai di puncak ya pada pukul 1 siang dan kembali turun besoknya dalam waktu 5 jam saja, maka peta yang harus digunakan oleh pendaki tersebut harus mempertahankan unsur apa? Nah, di sini ada cerita di mana seorang pendaki gunung dia butuh peta gitu untuk sampai ke puncak. Dan mau tidak mau dia harus sampai pukul 1 siang dan besoknya dia harus turun hanya dalam waktu 5 jam saja. Jadi dia sudah punya rencana itu
Nah, maka di sini ditanyakan peta yang harus digunakan oleh pendaki tersebut harus mempertahankan unsur apa. Nah, di sini kalau dilihat dari opsinya, maka soal nomor 2 ini adalah tentang proyeksi peta, teman-teman ya. Oke, kita lihat pembahasannya. Nah, jawaban yang benar untuk soal di atas ini adalah E, equidistant. Jadi equidistant ini adalah unsur peta yang dipertahankan jaraknya gitu. Di sini kan kita lihat bahwa di soal sudah jelas, pokoknya pendaki itu mau sampai di puncak pukul 1 siang gitu kan. Kemudian turun besoknya hanya dalam waktu 5 jam saja. Ini kan sangat berkaitan dengan jarak gitu. Semakin dia cepat naik gunungnya, kemudian jaraknya juga sekian, dia kan bisa memperhitungkan maka berapa kecepatan yang harus dia lakukan untuk sampai ke puncak atau turun dari puncak. Jadi ini berkaitan dengan jarak, dan dalam proyeksi peta gitu ya, jarak yang dipertahankan ketika permukaan bumi dirubah ke dalam peta melalui sebuah metode yang disebut dengan proyeksi, yang berkaitan dengan jarak itu adalah equidistant gitu. Nah, kalau conform dan equivalent, conform itu yang dipertahankannya itu adalah bentuk. Jadi kalau misalnya di sini ya ada bentuk bentuk benua Amerika Selatan di bumi seperti ini, maka ketika dia dibentuk ke peta, bentuknya juga jangan berubah begitu. Kemudian ada equivalent. Equivalent ini berkenaan dengan luas, teman-teman. Jadi kalau luas misalnya Amerika Serikat ya sekian juta hektar, maka ketika diubah ke dalam peta, luasnya tidak boleh berubah, maka yang dipertahankan di situ adalah unsur ekuivalennya. Nah, yang ditanyakan pada nomor 2 di sini dia adalah unsur jarak yang dipertahankannya. Jadi unsur jaraknya jangan berubah gitu. Ketika di bumi yang sebenarnya jaraknya sekian ribu meter, ketika diproyeksikan diubah menjadi peta, jaraknya jangan berubah. Maka yang dipertahankan di sana adalah equidistant. Ya, paham ya? Oke, kemudian kita lanjut soal nomor 3. Kalender Masehi yang banyak digunakan saat ini adalah sistem perhitungan kalender berdasarkan fenomena apa? Nah, jadi kalender Masehi yang kita kenal dengan bulan-bulannya dari Januari sampai Desember itu disebut dengan kalender Masehi. Ya. Nah, kalender Masehi ini dulu dibuat oleh orang-orang Eropa kuno. Itu ternyata mereka membuat kalendernya berdasarkan fenomena langit. Apa fenomena itu? Nah, ini di sini yang ditanyakan. Fenomena apakah yang dipakai oleh orang kuno dulu untuk membuat kalender Masehi? Nah, jawabannya adalah D, revolusi bumi. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat pada gambar di atas ini, bumi itu kan berputar mengelilingi matahari kan, yang disebut dengan gerakan revolusi. Nah, arahnya seperti ini. Jadi berlawanan arah jarum jam. Nah, ketika misalnya bumi berputar dari sini, kemudian dia mengelilingi matahari sampai ke sini lagi, maka si bumi ini memerlukan waktu sebanyak 365,25 hari. Gitu ya, yang kita kenal dengan 1 tahun. Jadi 1 tahun itu kan 365,25 hari tepatnya. Kita sebut dengan 1 tahun. Ketika bumi 1 kali selesai, kita rayakan dengan tahun baru kan begitu. Nah, jadi yang dipakai di sini oleh orang Eropa kuno untuk membuat kalender Masehi itu adalah revolusi bumi. Bumi mengelilingi matahari pada orbitnya. Begitu. Nah, kan kita ketahui kalau berdasarkan sejarahnya ya, kalender Masehi ini pertama kali digunakan di benua Eropa. Yang membuatnya adalah astronom Romawi pada waktu itu, yang dibutuhkan bumi untuk berputar mengelilingi matahari. Ya, dari hasil perhitungan tersebut didapatkan 365,25 hari.
Nah, era kalender ini dihitung sejak kelahiran Yesus dari Nazaret. Masehi dihitung sejak hari tersebut, sedangkan sebelum itu disebut sebelum Masehi. Jadi 1 Masehi itu berdasarkan kepada kelahiran Yesus Kristus. Ketika Yesus lahir, disitulah 1 Masehi. Dan sampai sekarang kita mengenal sampai dengan 2021 Masehi. Kan begitu ya. Ya, oke. Jadi kembali bahwa di sini jawaban yang benarnya adalah revolusi bumi. Nah, yang A ya. Kemunculan zodiak bukan, liberasi bulan bukan, revolusi jadi jawaban yang benarnya adalah D ya, yang revolusi bumi. Ini revolusi bulan salah. Rotasi bumi juga ini salah gitu. Jadi jawaban yang benarnya sekali lagi adalah D, revolusi bumi. Oke, kita lanjut. Berikut ini ciri-ciri gurun sebagai bioma. Ini adalah soal tentang kelas 11 flora fauna ya. Di sini ada 4 opsi ya, dan teman-teman disuruh untuk menganalisis ciri-ciri gurun yang benar yang mana sih di antara 4 yang ini. Ya. Ada nomor 1, curah hujan kurang dari 25 cm per tahun. Suhu dapat mencapai 40 derajat pada musim panas. Amplitudo harian sangat besar. Terletak di daerah tropis sampai subtropis. Oke, kita lihat. Nah, jawaban yang benar untuk soal di atas adalah A, 1, 2, dan 3. Jadi yang 1, 2, 3. Jadi yang A yang benarnya ya. Yang 4 salah. Kenapa? Karena gurun itu di sini dikatakan terletak di daerah tropis sampai subtropis. Nah, sedangkan gurun, teman-teman, tidak ada gurun yang terletak di daerah tropis. Semua gurun, ya coba lihat di peta gitu kan, di peta bioma. Mulai dari gurun Sahara, gurun Australia, kemudian ada gurun yang di Amerika Selatan tuh. Itu semuanya berada di daerah subtropis. Jadi kan tidak ada gurun terletak di daerah tropis. Di Indonesia tropis kan tidak ada gurun. Jadi yang 4 ini pasti salah. Jadi sekali lagi jawaban yang benarnya adalah A, 1, 2, dan 3. Ya, curah hujan kurang dari 25 cm per tahun, betul. Jadi sangat kecil gitu ya intensitas hujan di gurun itu. Suhu dapat mencapai 40 derajat pada musim panas ya. Dia pada saat musim panas suhunya bisa mencapai 40 derajat. Bayangin gitu kan, di kita di Indonesia paling tinggi ya 30 derajatan lah, sekitar 30, 31, 32. Itu di gurun itu bisa mencapai 40 bahkan lebih dari 40. Kemudian yang ketiga, amplitudo harian sangat besar. Di sini amplitudo harian yang dimaksud itu bisa suhu gitu ya. Jadi suhu pada di gurun itu kalau siang dia bisa mencapai 40 misalnya ya. Tapi kalau malam dia bisa mencapai 0 derajat Celcius. Jadi saat siang dia sangat panas, tetapi saat malam dia akan sangat dingin. Disebutlah dengan amplitudo harian yang sangat besar. Kalau di Indonesia kan misalnya pada siang hari ya sekitar 27-28 derajat. Pada malam hari paling rendah juga ya sekitar 19-18 derajat Celcius kan. Jadi tidak jauh bedanya gitu. Kalau di gurun itu sangat jauh. Siang 40 derajat, malamnya bisa sampai 0 derajat. Gitu. Mengapa demikian? Itu karena gurun itu pada saat siang hari dia bisa menyerap panas secara cepat. Makanya suhunya tinggi. Tetapi saat malam, si radiasi sinar matahari yang ia serap pada saat siang hari dia lepaskan kan terpantul kembali ke angkasa. Jadi karena tidak ada awan di gurun, karena tidak ada hujan gitu kan, sehingga si awan itu tidak menghalangi radiasi sinar matahari yang terpantul ke atas. Jadi ya bebas saja radiasi sinar matahari terpantulkan kembali ke angkasa sehingga suhunya sangat dingin. Yap, gitu teman-teman sekalian ya. Kita lanjut soal nomor 5.
kehidupan di bumi dapat terlindung dari sinar ultraviolet yang berlebihan, katanya, oleh adanya lapisan ozon yang berada pada lapisan apa? Nih, kita mengenal di semester kedua kelas 10 ada materi dinamika atmosfer. Kan ada lapisan-lapisannya tuh, troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Nah, di lapisan atmosfer kita ada lapisan ozon namanya, dan dia berfungsi untuk melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita bahas pembahasannya di sini adalah bahwa ozon adalah lapisan bumi yang tipis terletak di lapisan stratosfer. Nah, ozon yang berada di stratosfer melindungi bumi dari bahaya sinar ultraviolet matahari, teman-teman. Jadi kan matahari itu mengandung sinar ultraviolet. Nah, fungsi dari ozon ini adalah melindungi bumi dari sinar ultraviolet ini. Nah, yaitu menahan radiasi sinar UVA dan UVB. Jadi ultraviolet A dan ultraviolet B dari matahari yang dapat mengakibatkan munculnya berbagai masalah di bumi. Bagi manusia misalnya ada seperti kanker kulit, katarak, penurunan sistem imun, dan penuaan dini. Itu ya. Bagi tumbuhan misalnya UVB ini bisa merusak sel sehingga mengganggu pertumbuhan tanaman. Jadi sinar ultraviolet yang berasal dari matahari itu sangat berbahaya bagi kehidupan di bumi, bagi manusia, tumbuhan, dan hewan. Sehingga kalau tidak ditahan oleh lapisan ozon yang berada di stratosfer, maka sinar ultraviolet ini akan sangat merusak bagi kehidupan di permukaan bumi gitu. Jadi kalau kita lihat bahwa lapisan ozon ini berada di lapisan yang mana? Yaitu ada di lapisan B yang stratosfer. Itu ya. Troposfer ini salah karena kan troposfer ini tempat terjadinya segala macam kejadian cuaca. Hujan, pelangi, awan, badai, apalagi angin, segala macam unsur dan cuaca itu ada di troposfer. Mesosfer ini melindungi bumi kita dari meteor yang jatuh. Jadi ketika ada benda asing, meteor yang jatuh ke permukaan bumi, ini akan habis terbakar, terkikis di lapisan mesosfer. Kemudian termosfer ini fungsinya salah satunya adalah sebagai memantulkan gelombang radio. Kemudian eksosfer ini adalah lapisan eksosfer, jadi udah lapisan paling luar dari atmosfer kita, sudah hampa di sana, jadi sudah jarang ada udara di lapisan eksosfer gitu. Ya, kita lanjut soal nomor 6. Penduduk Indonesia yang besar merupakan potensi bagi berkembangnya industri modern. Ya, sebab industri modern merupakan tipe industri padat karya. Di sini pernyataannya bahwa dikatakan penduduk Indonesia ini besar potensinya untuk berkembangnya industri modern. Sebab industri modern merupakan tipe industri padat karya. Apakah betul? Kita lihat. Ya, jawaban yang benar untuk soal nomor ini adalah semuanya salah ya. Nah, jadi penduduk yang besar ini di Indonesia ini tidak cocok sebenarnya untuk dikembangkan industri modern. Dan industri modern merupakan tipe industri padat karya, itu juga salah. Gitu. Mengapa? Gitu ya. Karena Indonesia ini kan banyak penduduknya. Penduduk yang besar cocok untuk dikembangkan industri padat karya, karena membutuhkan banyak tenaga kerja, gitu ya. Jadi semakin banyak suatu industri ya membutuhkan karya atau membuat suatu produk, semakin banyak industri itu membutuhkan banyak tenaga kerja. Dan industri modern ini biasanya merupakan industri padat modal, teman-teman. Jadi bukan padat karya. Kalau di sini kan padat karya ya disebutnya. Nah, industri modern ini dia padat modal. Ciri-cirinya adalah satu, membutuhkan modal besar.
2. Relatif membutuhkan sedikit tenaga kerja menggunakan mesin. Jadi karena industrinya banyak menggunakan mesin-mesin modern, mesin canggih gitu ya. Jadi di sana manusia tergantikan oleh mesin-mesin tersebut begitu. Jadi sedikit membutuhkan tenaga kerja. 4. Lebih banyak menggunakan tenaga mesin gitu kan. Kemudian yang kelima, produk yang dihasilkan untuk kebutuhan dalam negeri dan sebagai komoditas ekspor. Nah, manajemen perusahaan rapi, pembagian kerja sudah jelas. Ya jelas lah, jadi ini industri disebut sebagai industri modern, industri besar gitu. Jadi jawaban yang benarnya di sini adalah E ya, semuanya salah. Oke, kita lanjut. Piramida penduduk adalah suatu metode untuk menggambarkan keadaan penduduk suatu wilayah. Betul kan? Setuju sampai situ? Nah, berikut karakteristik penduduk yang dapat diinterpretasi melalui piramida penduduk adalah kecuali. Yang ditanyakannya di sini adalah kecuali. Jadi karakteristik penduduk ya yang dapat dilihat dari suatu piramida penduduk itu apa saja? Nah, kalau kita lihat di sini misal ada gambar piramida penduduk. Nah, ini piramida penduduk Indonesia tahun 2020. Sumbernya dari BPS. Ya, coba kita lihat analisis teman-teman. Masing-masing opsi jawabannya. Yang pertama A, jumlah kelahiran. Betul gak? Bisa diinterpretasi dari piramida penduduk. Itu kalau dilihat itu sebenarnya bisa. Jadi kan piramida penduduk ini adalah komposisi penduduk berdasarkan satu jenis kelamin. Ini laki-laki, ini perempuan. Itu kan, ini jumlahnya. Kemudian yang kedua berdasarkan kelompok umur. Nah, ini nih. 0 sampai 4 tahun jumlahnya ada sekian. Lebih dari 75 tahun jumlahnya ada sekian. Jadi berdasarkan dua variabel di sini. Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, dan berdasarkan kelompok umur. Yang tadi, yang ini, yang jumlah kelahiran, bisakah dilihat dari piramida penduduk? Sebenarnya bisa. Jumlah kelahiran kan artinya bayi yang baru lahir. Kita bisa memprediksinya dari kelompok umur yang berada pada 0 sampai 4 tahun. Kita lihat aja yang bayi laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, jumlahkan ada berapa ribu atau berapa juta kan. Jadi di sini yang A ini sebenarnya juga bisa diprediksi. Kemudian yang B, seks rasio. Seks rasio itu kan perbandingan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Di sini sudah jelas bahwa piramida penduduk itu membandingkan salah satu variabelnya adalah laki-laki perempuan. Ini laki-laki ada berapa, perempuan ada berapa, jumlahkan semua, perbandingannya ada berapa, kan udah jelas bisa berarti ya. Jadi yang ini benar juga, seks rasio bisa. Nah, kita bahas yang benarnya dulu ya. Kemudian yang D, angka ketergantungan. Nah, angka ketergantungan ini kan kemarin di TO kemarin kita sudah bahas bahwa dia adalah perbandingan antara usia produktif dan non produktif ya. Usia produktif dari 15 sampai 64, usia non produktif 0 sampai 14 ditambah lebih dari 64, jadi 65 ke atas, jumlahkan itu non produktif. Artinya kalau dilihat dari variabelnya dia menggunakan kelompok umur di sini, angka ketergantungan ini sudah jelas bahwa dia bisa dilihat atau dianalisis dari piramida penduduk. Kemudian yang E, jumlah wanita usia subur, ini juga bisa ya. Jadi wanita usia subur itu adalah wanita yang potentially, jadi punya kemampuan untuk masih bisa melahirkan. Itu perempuan usia subur. Berapa? Biasanya dari umur 15 sampai sekitar
umur 45-an kalau tidak salah itu adalah wanita usia subur. Jadi bisa dilihat dengan jelas di sini ya. Jumlahnya kan juga ada. Tinggal tambahkan semua, artinya bisa juga yang jumlah wanita usia subur. Nah, jadi jawaban yang tepat karena yang ditanyakan di sini adalah kecualinya, maka jawaban yang benarnya adalah C, tingkat kemiskinan. Jadi tingkat kemiskinan tidak bisa diprediksi dari piramida penduduk gitu kan. Kan di sini cuman piramida penduduk itu komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, serta berdasarkan kelompok umur. Jadi dia tidak berdasarkan kemampuan ekonomi gitu. Jadi kan ya tidak bisa kita melihat seberapa besar tingkat kemiskinan suatu negara dilihat dari piramida penduduk ini. Begitu. Paham berarti ya? Siap. Kita lanjut nomor 8. Sebuah fenomena naiknya massa air laut dari lapisan bawah ke permukaan dikarenakan adanya angin bergerak di atas perairan. Wilayahnya sering disebut sebagai wilayah perairan subur karena tingginya hasil perikanan tangkap di kawasan tersebut. Nah, fenomena apa sih yang dimaksud berdasarkan definisi soal ini? Ini adalah soal tentang hidrosfer ya, jadi tentang fenomena yang ada di laut. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah A, upwelling. Jadi upwelling ini adalah sebuah fenomena di lautan itu ya, di mana air laut yang lebih dingin dan bermassa jenis lebih besar bergerak dari dasar laut ke permukaan akibat pergerakan angin di atasnya. Di sini ada gambar sebelah kanan. Ilustrasinya seperti ini. Jadi di laut itu kan ada angin bergerak di atas. Nah, pergerakan angin ini mempengaruhi air laut, teman-teman. Nah, air laut yang berada di bawah di sini, ya, dia mempunyai suhu lebih dingin dan bermassa jenis lebih besar. Dia bergerak ke atas, jadi naik ke atas ke sini. Karena ada angin di atasnya. Jadi angin ini berpengaruh terhadap pergerakan arus laut, begitu ya. Nah, biasanya karena si air laut yang naik ini dia banyak mengandung biomasa. Di sini dikatakan biomasa. Jadi biomasa ini misalnya terdiri atas fitoplankton, atas zooplankton, yang dimana biomasa ini adalah makanan dari banyak spesies ikan laut, gitu. Jadi karena air laut yang bergerak ini banyak membawa nutrisi makanan bagi ikan, maka ikan-ikan ini akan hijrah gitu ya, akan bermigrasi ke daerah ini karena di sini banyak makanannya. Itu makanya disebut dengan wilayah perairan subur karena di situ banyak ikan. Itu. Nah, petani yang cerdas yang punya pengetahuan itu biasanya dia akan mencari ikan di daerah sekitar upwelling ini karena di sana sangat potensially banyak ikannya. Gitu. Jadi itu adalah fenomena upwelling di lautan. Ya, jadi yang benarnya adalah A ya, yang upwelling. Arus laut bukan gelombang laut, yaitu ombak gitu ya, gelombang jadi pergerakan air laut ke daratan. Downwelling ini kebalikan dari upwelling ya, pasang surut ya juga bukan ya. Next, nomor 9. Ini dikatakan suatu kawasan industri disajikan dalam bentuk raster. Sudah pernah dengar itu raster dari citra satelit QuickBird. Jadi QuickBird ini adalah salah satu satelit yang dimiliki oleh bumi di luar angkasa untuk memotret permukaan bumi ya. QuickBird ini memiliki resolusi spasialnya adalah 0,05 meter per pixel. Ya, kawasan tersebut memiliki luas sebanyak 24 juta pixel. Maka luasan kawasan industri tersebut di lapangan yang sesungguhnya adalah berapa gitu. Nah, oke, kalau kita lihat di sini
kita bahas dulu ya. Jadi yang ditanyakan itu kan tadi adalah pixel gitu ya. Jadi citra satelit itu terdiri bentuk datanya itu adalah pixel, teman-teman. Jadi ya kayak foto aja gitu kan. Kalau teman-teman misalnya memotret diri atau selfie, kemudian perbesar gitu ya, si fotonya kan akan pecah seperti ini. Nah, itu pixel namanya gitu, satuan pixel. Semakin tinggi kualitas kameranya, yang semakin bagus resolusi pixelnya gitu kan. Nah, di sini citra QuickBird ini resolusi spasialnya adalah 0,5 meter kali 0,5 meter. Jadi satu kotak seperti ini luasnya adalah 0,5 kali 0,5 gitu. Jadi ini diperbesar seperti ini. Nah, maka tadi kan resolusi per pixelnya 0,5 kan kali 0,5. Nah, maka sama dengan kalau kita kalikan, kan ini bentuknya persegi ya, artinya sisi kali sisi. 0,5 kali 0,5 sama dengan berapa? 0,25 meter persegi. Nah, banyak pixel tadi adalah 24 juta pixel. Jadi kawasan industri itu 24 juta pixel jumlahnya gitu. Nah, maka luas kawasan tinggal kita kalikan saja sebenarnya 24 juta pixel dikali 0,25 meter persegi. Soalnya kan satu pixelnya itu adalah 0,5 kali 0,5 atau 0,25 meter persegi gitu kan. Maka sama dengan hasilnya adalah 6 juta meter persegi di sini. Nah, di sini apakah ada 6 juta meter persegi? Gak ada ya, ini 9 juta, ini 2 juta, ini ada cuman 600.000 meter persegi. Artinya mungkin yang BC, artinya kita harus rubah meter persegi menjadi hektar. Ya, di sini kan 6 juta meter persegi, 1 hektarnya adalah 10.000 meter persegi. Jadi kan 1 hektar itu luasnya adalah dia 100 kali 100. Itu kan ini 1 hektar. Jadi 1 hektar itu 100 meter kali 100 meter. Berapa? 10.000 meter persegi kan? Maka ya udah, hasilnya yang 6 juta ini kita bagi dengan 10.000 sama dengan 600 hektar. Nah, jadi yang benarnya adalah yang C, 600 hektar. Ya, nomor 10. Indonesia dan Cina, Tiongkok, nah, ini kerap kali berselisih mengenai pengambilan sumber daya ikan di Kepulauan Natuna. Sering dengar kan di berita di mana Indonesia seringkali berselisih tentang sumber daya ikan di Kepulauan Natuna Utara. Pada masa menterinya Bu Susi itu kan kepulauan kapal-kapal asing yang dari Cina, dari Vietnam kan, dari mana lagi, Myanmar itu kan ditangkap, diledakkan kan. Nah, jadi sering berselisih Indonesia sama Cina khususnya, karena Cina emang sering dia ngambil ikan di Kepulauan Natuna. Nah, berdasarkan perjanjian hukum internasional di konvensi PBB tentang hukum laut, atau hukum laut ini disebut dengan UNCLOS, Natuna adalah milik Indonesia. Nah, jadi menurut hukum laut internasional, Kepulauan Natuna ini adalah milik Indonesia gitu. Makanya Indonesia bersikeras untuk selalu mengusir kapal-kapal asing yang ada di sana. Pada wilayah tersebut, Indonesia mempunyai hak atas kekayaan alam di Natuna, berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Itu hak Indonesia atas Kepulauan Natuna. Namun pemerintah hanya memiliki kewajiban untuk mengusirnya karena itu hak berdaulat, bukan kedaulatan, dibeda ya. Nah, batas laut yang dimaksud berdasarkan skenario di atas adalah apa? Nah,
landas kontinen, laut teritorial, atau zona litoral, atau zona ekonomi eksklusif, atau perairan kepulauan dan pedalaman. Ini batas-batas laut ini teman-teman pelajari di kelas 11 tentang maritim ya. Jadi batas apa sih yang dimaksud yang ada di Kepulauan Natuna yang bisa selalu meributkan Indonesia dengan Cina Tiongkok gitu? Batas apa namanya? Nah, ini adalah zona ekonomi eksklusif, teman-teman. Nah, di sini ada peta. Ini ada Natuna, kan? Ini Indonesia. Ini Laut Cina Selatan atau Laut Tiongkok Selatan. Ini daerah Malaysia. Nah, di sini yang garis mana nih? Nah, yang garis pink putus-putus ini adalah batas ZEE klaim Indonesia. Jadi Indonesia mengklaim batas ZEE ini sampai ke sini. Yang warna biru ini landas kontinen. Ya. Nah, karena batas wilayah ZEE Indonesia ini sampai sini, artinya kalau ada ikan asing misalnya dari Cina masuk ke sini, artinya dia telah melanggar hukum laut internasional, makanya diusir oleh Indonesia gitu. Nah, mengapa cuman bisa mengusir? Karena dia bukan laut teritorial. Jadi ZEE itu beda kan. Kalau ada laut teritorial, misalnya di sini ya itu laut milik Indonesia gitu. Selain diusir, sudah bisa dihukum gitu ya. Tidak hanya mengusir saja kalau suatu negara masuk laut teritorial Indonesia tanpa izin. Kalau ini kan ZEE, dia beda lagi gitu. Jadi suatu wilayah laut prioritas bagi suatu negara. Jika ZEE Indonesia sampai sini, artinya Indonesia memiliki hak prioritas untuk menggunakan sumber dayanya. Jadi Indonesia ya cuma bisa mengusir saja gitu ya. Jadi sudah jelas bahwa di sini yang benarnya adalah ini ya, zona ekonomi eksklusif. Landas kontinen tadi bukan laut teritorial, kan juga bukan tadi ya. Jelas bahwa di laut teritorial ini ada laut kedaulatan. Perairan kepulauan dan pedalaman juga bukan. Kalau zona litoral jelas, karena kan zona litoral ini zona laut berdasarkan kedalaman. Itu bukan batas laut antar negara. Ya. Oke, nomor 11. Di bawah ini beberapa kegunaan hutan bakau atau mangrove. Yang ditanyakan adalah kecualinya. Yang benarnya apa? C. Dapat menjernihkan air laut dan sekitar hutan. Yang ini ya, yang C. Yang A. Menahan goncangan ombak sehingga mengurangi bahaya abrasi. Betul kan? Mangrove ditanam di pantai, ketika ada ombak terhalang oleh mangrove sehingga mengurangi bahaya abrasi. Abrasi itu pengikisan pantai oleh gelombang laut. Kemudian tempat hidup berbagai macam binatang pantai. Ini juga benar. Itu kan, karena kan si akar mangrove itu bercabang, itu banyak. Nah, dia biasanya jadi tempat hidup bagi berbagai macam biota atau binatang-binatang pantai, kerang, udang, dan macam sebagainya ya. Kemudian yang D, rimbunnya daun bakau dapat menyejukkan daerah sekitar pantai. Jelas kan ini mah, ketika ada tanaman tentu dia dapat menyejukkan daerah, menyejukkan suasana di sekitarnya gitu. Karena kan secara biologi dia mengeluarkan karbon dioksida, sehingga yang sangat dibutuhkan oleh manusia, oleh berbagai macam makhluk hidup. Sebagai kayu bakar, betul ya. Jadi batang-batangnya itu, dahan-dahannya itu bisa digunakan oleh manusia untuk kayu bakar. C. Dapat menjernihkan air laut dan sekitar hutan. Ini yang salahnya ya. Jadi kenapa salah? Karena dia menjernihkan air laut di sini. Nah, hati-hati, ini semacam soal jebakan. Memang mangrove itu sebenarnya bisa menjernihkan, bukan menjernihkan, tapi dia membuat air laut yang asin menjadi tidak asin. Jadi ya
membuat tidak terlalu asin lah, sehingga air lautnya menjadi dirasakan payau gitu. Jadi dia tidak dapat menjernihkan air laut yang kan mangrove ini tanamnya di pantai gitu kan, mana mungkin dia bisa menjernihkan air laut gitu. Oke, selanjutnya soal nomor 12. Wilayah A terdiri atas 3 desa, memiliki jaringan jalan yang menghubungkan desa-desa tersebut sebanyak 5. Ada lagi nih wilayah B berbeda, terdiri atas 4 desa, jaringan jalannya sebanyak 3 di sana. Maka melalui indeks konektivitas dapat disimpulkan. Nah, ya, A ada 3 desa memiliki jalan 5. B ada 4 desa, ya, jalannya ada 3. Yang ditanyakan melalui indeks konektivitas dapat disimpulkan bahwa, nah kita harus tahu nih indeks konektivitas ini apa. Ini soal perhitungan di materi kelas 12 tentang desa kota ya. Nah, jadi indeks konektivitas ini adalah suatu perhitungan untuk mengukur kekuatan interaksi antara dua wilayah yang berbeda dengan menggunakan perbandingan banyaknya tempat itu bisa desa, bisa kampung, bisa kota, serta jaringan jalan yang menghubungkan tempat-tempat tersebut. Semakin besar indeks konektivitasnya, maka semakin besar pula kekuatan interaksinya. Nah, rumusnya bagaimana? Ini ada B, beta sama dengan E per V. Jadi E ini adalah jumlah jaringan jalannya, yang V ini adalah jumlah kota atau tempat dalam suatu wilayah itu. Tadi kan kita sudah tahu ya, jaringan jalannya ada berapa, kota atau desanya ada berapa, di soal kan ada. Nah, kalau digambarkan ilustrasinya, wilayah A ini seperti ini. Jadi dia terdiri atas 3 desa, ini V1, V2, dan V3. Kemudian desa-desa ini dihubungkan oleh jalan. Ini jalan S1 nih, dari kota 2 ke kota 1 dijalankan oleh jalan ini. Kemudian ada juga jalan yang E2. Kemudian dari kota 3 ke 1 dihubungkan dengan jalan ini. Ada juga jalan yang ke sini. Kemudian dari kota 3 ke 2 dihubungkan dengan jalan ini E5. Kan artinya ada 3 kota, 3 desa, ada 5 jalan. Maka B sama dengan 5/3, sama dengan 1,66. Nah, yang B itu ada 3 jalan. 1, 2, ini kemudian 3. Kotanya ada 4, V1, V2 yang ini, kemudian V3 dan V4. Maka B sama dengan 3/4 sama dengan 0,75. Artinya kekuatan interaksi di wilayah A 1,66, di wilayah B 0,75. Artinya lebih tinggi A daripada B, gitu kan? Maka jawaban benar adalah B. Wilayah A memiliki kekuatan interaksi lebih tinggi dibandingkan dengan yang B. Nah, yang B, yang ini. Ya. Paham ya teman-teman? Jadi ada beberapa rumus yang sebenarnya kalau di geografi rumusnya itu tidak terlalu sulit ya, asal hafal teman-teman konsep dasarnya. Rumusnya juga sederhana, teman-teman bisa menjawab suatu soal yang ada perhitungannya begitu. Next, aliran sungai dapat melakukan aktivitas sebagai berikut. 1, 2, 3, 4. Mengikis dinding-dinding saluran sungai, mengangkut material hasil erosi, mengendapkan material yang lapuk
dan melakukan pelapukan kimiawi. Nah, mana yang benar dari sini? Ya. Kalau dilihat maka jawabannya adalah A yang 1, 2, 3. Jadi yang 1, 2, yang 3. Jadi yang 4-nya salah, teman-teman. Jadi aliran sungai dapat melakukan 1, mengikis dinding-dinding saluran sungai. Betul kan? Jadi ketika dinding sungai yang ada di sebelah kiri dan kanan gitu kan, itu kan bisa terkikis oleh air sungai, jadi tererosi. Jadi makanya kan sungai yang berada di daerah hulu khususnya di daerah hilir khususnya itu sungai-sungainya kan semakin besar karena dinding-dindingnya terkikis oleh air, apalagi airnya gede ketika musim hujan misalnya. Kemudian 2, mengangkut material hasil erosi. Ini juga betul ya. Kan jadi misalnya si air sungai ini membawa material hasil lapukan, hasil erosi gitu ya, dari daerah hulu misalnya. Si air ini kan mengalir ke daerah yang lebih rendah, ke daerah hilir, maka pasir-pasir ya, material-material yang dari hulu itu terbawa ke daerah hilir dan biasanya dia mengendap jadi pasir misalnya. 3, mengendapkan material yang lapuk. Nah ini ketika material dari daerah hulu ini diangkut oleh air dari hulu ke hilir, dia bisa diendapkan di suatu tempat menjadi pasir. Kemudian yang keempat, kenapa dia salah? Melakukan pelapukan kimiawi, karena sungai itu tidak bisa melakukan pelapukan kimiawi. Jadi pelapukan kimiawi itu kan ingat di kelas 10 dinamika litosfer bahwa pelapukan kimiawi ini terjadi akibat proses-proses kimia, dehidrasi ya, oksidasi dan lain macam sebagainya begitu. Nah, aliran sungai sebenarnya juga bisa melakukan pelapukan, tapi pelapukannya bukan pelapukan kimiawi, tapi pelapukan fisis atau mekanis ya. Jadi jelas bahwa yang A ini yang benar, 1, 2, dan 3. Oke, lanjut. Soal nomor 14. Hampir 95% penduduk Mesir berada di delta sungai Nil. Sebab secara geomorfologi, delta sungai Nil merupakan lahan aluvial subur hasil sedimentasi sungai selama jutaan tahun. Ya, apakah benar dan berhubungan atau tidak? Nah, kita lihat. Jawabannya adalah A, teman-teman, benar-benar berhubungan. Jadi memang 95% penduduk negara Mesir ini dia berada di delta sungai Nil. Sungai Nil itu kan sungai terpanjang di dunia. Nah, ini di peta menunjukkan delta sungai Nil, bentuknya kayak kipas seperti ini nih. Nah, dan di sini ini jadi si sungai Nil ini membentang di antara dua gurun yang berbeda. Ini ada gurun Sahara, ini ada gurun Arabia. Itu, dan si sungai Nil membentang ke sini, kemudian ketika sampai di daerah pesisir, dia membuat sebuah delta atau endapan sungai yang sangat subur ya. Karena dia terbentuk atas hasil pengendapan. Dan orang-orang Mesir memang hampir 95%-nya dia hidup di sini. Di sini kan ada di Alexandria, ya kan, kota-kota terkenal di Mesir. Kemudian ada di sini Kairo, ya, ibu kotanya. Nah, semuanya di sini atau di daerah-daerah yang di sepanjang Sungai Nil gitu nih. Kan ada masih yang hijau-hijau ya. Artinya di sini hasil endapan Sungai Nil nih masih ada gitu. Jadi memang penduduk Mesir di sana itu tempat tinggalnya sangat dipengaruhi oleh adanya endapan aluvial dari Sungai Nil. Sisanya kan negara mereka itu daerahnya
gurun gitu, yang panas, yang tidak ada air, tidak ada tumbuhan, yang tidak cocok untuk dikembangkan daerah pertanian, sehingga tidak ada di antara mereka yang mau hidup di gurun pasir. Jadi di sini dia banyak air, daerahnya subur, gitu kan, dan macam sebagainya. Jadi memang betul bahwa 95% penduduk Mesir ada di delta Sungai Nil. Sebab apa? Karena delta Sungai Nil merupakan lahan aluvial subur hasil sedimentasi sungai. Yap. Soal nomor 15. Banjir bandang yang terjadi di Kalimantan Selatan beberapa waktu lalu dianggap sebagai akibat dari terjadinya curah hujan. Nih, yang beberapa waktu lalu tuh kan Kalimantan itu terjadi bencana banjir bandang yang sangat dahsyat ya, kan viral gitu di TV. Padahal penyebab paling dasar adalah rusaknya ekosistem hutan oleh adanya pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit. Jadi teman-teman, di sana itu banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan itu pada dasarnya memang penyebabnya itu adalah adanya rusaknya ekosistem. Di sana ada pertambangan batu bara, sangat banyak sekali pertambangan batu bara yang merusak hutan, dan perkebunan kelapa sawit. Jadi hutan dibabat gitu, kemudian diganti dengan perkebunan kelapa sawit. Akhirnya hutan yang berfungsi sebagai daerah tangkapan hujan tidak ada, sehingga ketika terjadi hujan tinggi terjadilah banjir di sana. Nah, di sini dalam geografi prinsip yang digunakan berdasarkan cerita di atas adalah ini prinsip geografi. Ya, kita mengenal ada distribusi, korologi, interrelasi, dan deskripsi. Jadi yang ini udah jelas salah ya, karena ini kan interdependensi ini adalah konsep geografi, bukan prinsip geografi gitu. Nah, dari A, B, C, D, E mana kemungkinan jawaban yang benar? Kita lihat. Jawabannya adalah C, interrelasi. Jadi prinsip interrelasi ini adalah hubungan saling keterkaitan atau timbal balik dalam ruang antara gejala yang satu dengan gejala yang lain. Jadi ada suatu fenomena geografi A berhubungan atau mengakibatkan fenomena geografi yang B. Jadi saling mengakibatkan, saling berhubungan di antara dua fenomena geografi yang berbeda. Maka prinsipnya yang paling tepat digunakan itu adalah interrelasi. Nah, hubungan ini bisa terjadi dalam tiga bentuk. Satu, gejala alam dengan sosial. Contoh, banjir menyebabkan masyarakat terjangkit penyakit kulit, diare, demam, gitu ya. Atau mungkin hubungan antara gejala alam dengan alam. Contoh, longsor dan banjir terjadi karena hutan gundul. Nah, artinya yang soal ini bentuk interaksinya atau keterkaitannya adalah alam dengan alam ya. Kemudian atau mungkin bentuknya juga bisa gejala sosial dengan sosial. Contohnya banyaknya pengangguran menyebabkan terjadinya kemiskinan. Kan pengangguran sosial, kemiskinan juga gejala sosial gitu ya. Nah, jadi yang C, interrelasi di sini. Jadi rusaknya ekosistem hutan, pertambangan batu bara, dan perkebunan kelapa sawit merupakan gejala alam ya. Jadi rusaknya ekosistem hutan, gejala alam, mengakibatkan banjir bandang yang juga merupakan gejala alam. Jadi kedua fenomena ini berkaitan, disebutlah dengan prinsip interrelasi atau keterkaitan. Selanjutnya soal nomor 16. Peringatan bencana erupsi gunung api sering disebut pada level normal, waspada, siaga, dan awas. Aktivitas gunung api pada level siaga dicirikan dengan, nah kan teman-teman mungkin
sering mendengar di TV ya, misalnya ada gunung yang aktif sekarang itu Merapi, sering dengar oh sekarang misalnya levelnya normal, oh besok tiba-tiba berubah jadi waspada, siaga hingga awas. Nah kemudian yang ditanyakan di sini adalah aktivitas gunung api pada level siaga. Nah itu dicirikannya seperti apa sih? Dari mana ya orang-orang BNPB mengatakan bahwa Merapi ini levelnya sedang siaga? Apa ukurannya, apa patokannya yang digunakan gitu. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa siaga, nah yang ini ada peningkatan seismik yang didukung dengan pemantauan vulkanik serta terlihat jelas perubahan baik secara visual maupun perubahan aktivitas kawah. Artinya, jika peningkatan kegiatan gunung api berlanjut, kemungkinan erupsi besar terjadi. Jadi, kalau suatu gunung levelnya sudah siaga, itu udah harus hati-hati bahwa erupsi yang besar itu akan terjadi, akan mengancam penduduk, begitu ya. Kalau normal kan ya tidak ada aktivitas, berarti yang ya normal saja gitu. Tidak ada peningkatan, tidak ada erupsi, tidak ada apa-apa, ya normal. Kemudian waspada, dia mulai terlihat ada peningkatan, tapi diperkirakan dia tidak terjadi erupsi dalam jangka waktu tertentu. Kalau siaga ada peningkatan dan diprediksi akan terjadi erupsi yang besar. Ya, jadi kalau dilihat dari jawabannya ini adalah yang B yang benar. Jadi ada peningkatan seismik yang didukung dengan pemantauan vulkanik yang memungkinkan erupsi besar terjadi. Itu ya. Kalau yang satu lagi yang awas, ini berarti erupsinya sudah terjadi, mengancam penduduk ya, diikuti di sini semburan abu dan uap, lahar, lava dan lain macam sebagainya. Maka di sini penduduk harus segera dievakuasi kalau sudah awas gitu. Itu teman-teman ya, semoga paham. Lanjut nomor 17. Di Indonesia, wilayah pembangunan utama bagian A memiliki pusat pertumbuhan yang berlokasi di. Nah, ini adalah materi soal tentang tata ruang dan perencanaan wilayah ya. Di sana ada pusat pertumbuhan. Soal ini aku lihat ini jarang muncul ada di UTBK, tapi pernah ada. Gitulah. Di sini di Indonesia wilayah pembangunan utama bagian A memiliki pusat pertumbuhannya di mana. Jadi Indonesia ini dibagi atas beberapa wilayah pembangunan agar pemerintah dapat dengan mudah gitu ya mengawasi dan mengevaluasi sejauh mana pembangunan dapat dilaksanakan. Nah, ada wilayah A di manakah pusat pertumbuhannya? Nah, di sini ada tabel regional A, jadi pusat pertumbuhannya adalah Medan, teman-teman. Jadi Indonesia ini dibagi atas 4 wilayah pembangunan utama. Yang A pusat pertumbuhannya Medan, yang B Jakarta, C Surabaya, dan D Ujung Pandang. Jadi yang A yang betul. Baik. Oke, next soal nomor 18. Dengan sistem informasi geografi, soal SIG, antara lain kita dapat melakukan beberapa kegiatan, di antaranya 1, 2, 3, 4. 1. Transformasi peta lama ke dalam peta baru secara lebih akurat. 2. Menghasilkan citra foto. 3. Transformasi data spasial ke dalam bentuk laporan seperti tabel, peta, grafik, gambar, diagram. Atau 4. Melakukan perekaman objek. Kita lihat jawabannya. Jawabannya yang benar adalah B1 dan 3. Jadi yang benarnya adalah 1 dan 3 ya. Yang 2 kenapa salah? Menghasilkan citra foto. Citra foto itu kan dihasilkan oleh penginderaan jauh, bukan SIG gitu kan. Jadi citra foto ini bidangnya penginderaan jauh. Kemudian yang 4 juga salah, melakukan perekaman objek, itu juga penginderaan jauh ya. Jadi yang B yang betul.
Ya, nomor 19. Beberapa upaya adaptasi petani dalam menghadapi perubahan iklim di bawah ini kecuali yang mana nih? Ini kan petani juga itu sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim, gitu kan? Nah, ada beberapa upaya adaptasi petani. Gimana caranya biar pertanian petani tidak terdampak oleh perubahan iklim? Gitu. Di sini yang ditanyakan kecualinya. Artinya ada satu opsi yang salah di sini ya. Jawaban yang benarnya adalah C, implementasi lahan berpindah. Jadi karena yang ditanyakan kecuali, yang C yang salah di sini. Nah, penyesuaian waktu pola tanam, betul. Jadi petani bisa menyesuaikan pola tanamnya sesuai dengan musim, gitu ya. Ketika misalnya pada bulan November belum terjadi hujan, ya sudah, petani nunggu saja, nanti misalnya bulan Desember hujan banyak turun baru mulai menanam, gitu. Jadi petani menyesuaikan terhadap iklim. Kemudian B, penggunaan varietas unggul tahan kekeringan. Betul sekali, banyak sekali varietas unggul, jadi benih-benih benih-benih padi gitu ya, yang unggul, yang sengaja dikembangkan biar si padinya itu tahan terhadap kekeringan. Itu ada. Ya, kemudian teknologi panen hujan ini bisa sangat mungkin ya. Jadi teknologi panen hujan ini adalah suatu metode, misalnya ketika musim hujan, petani menyediakan lahan untuk menyimpan air hujan. Ketika sehingga terjadi musim kemarau, si air yang dipanen pada musim hujan ini dia pakai untuk mengairi lahan sawahnya, misalnya lahan kebunnya, lahan ladangnya. Itu teknologi panen hujan. Nah, biasanya sekarang itu ditampungnya di di waduk ya, di bendungan. Jadi ketika terjadi hujan, misalnya bendungan Jatiluhur di Purwakarta, bendungan Jatigede di Sumedang, dia menyimpan air hujan. Nanti pada saat musim kemarau disalurkan kepada para petani. Gitu. Teknologi irigasi bisa sekali, karena kan irigasi ini salah satu teknologi yang bisa memajukan, bisa meningkatkan hasil pertanian padi ya. Ini berhubungan dengan air juga. Gitu. Yang C, dia tidak bisa karena kan implementasi lahan berpindah. Jadi kan kalau lahan berpindah ya semakin banyak hutan yang tidak ada gitu ya. Justru memperparah terjadinya perubahan iklim kalau lahannya berpindah terus. Tuh. Oke, terakhir. Mengingat iklim di Indonesia adalah tropika ekuatorial dengan curah hujan yang tinggi, maka penghancuran batuan yang paling banyak terjadi adalah melalui proses apa? Penghancuran batuan atau kita kenal dengan pelapukan. Kan pelapukan itu ada 3, ada mekanis, biologis, kimiawi. Artinya yang D dan E salah ya. Nah, di sini ada kata kunci teman-teman yang bisa menjawab soal ini. Ada iklim di mana dicirikan dengan curah hujan yang tinggi. Nah, kita lihat bahwa pelapukan itu kan ada penyebabnya. Pelapukan kimiawi disebabkan oleh proses kimiawi, dehidrasi, oksidasi, maka terjadilah pelapukan. Salah berarti kan. Biologis disebabkan oleh tumbuhan, maksudnya disebabkan oleh proses yang bersifat biotik atau hidup. Misalnya batu, kemudian ada batu di situ, ada pohon tumbuh di atasnya, maka si akarnya itu bisa membelah batu, maka batu itu menjadi hancur, menjadi lapuk. Itu biologis gitu ya. Artinya yang benar adalah A, mekanis. Jadi mekanis itu disebabkan oleh, biasanya yang paling mempengaruhi itu adalah iklim. Jadi batu ya, curah hujan yang tinggi jadi kan membuat batuan itu hancur. Jadi mekanis atau fisis ya namanya.
mungkin pernah dengar misalnya ketika batu di gua-gua gitu ya, dalam waktu puluhan tahun ditetesi oleh air gitu, tapi dia hancur. Nah, artinya si air itu berpengaruh meskipun sedikit, tetapi dalam waktu yang sangat lama dia bisa menghancurkan batuan gitu. Jadi kalau berhubungan dengan iklim di sini, maka pelapukan yang paling banyak terjadi oleh iklim ini adalah mekanis atau fisis. Itu ya, teman-teman. Nah, seperti ini contohnya, ada gambar batu yang tiba hancur begitu saja gitu ya, padahal batunya besar. Ini salah satunya disebabkan paling besar oleh iklim, suhu, hujan gitu ya, es dan macam sebagainya. Begitu teman-teman sekalian. Oke, next. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman telah menonton video pembahasan geografi sosum yang keempat kali ini. Semoga teman-teman paham semua, semoga teman-teman tercerahkan gitu ya atas soal-soal tryout yang dikerjakan pada minggu kemarin. Dan aku harap teman-teman semua bisa belajar dari video pembahasan ini. Jadi tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar ingin tahu saja jawabannya apa, tapi juga mendapatkan pembelajaran baru. Nah, tips dan trik aku pada kali ini adalah, teman-teman, dalam geografi itu biasanya soal-soalnya implementasi, soal-soalnya merupakan penerapan dari konsep dasar. Jadi tips dan trik yang paling utama dalam mengerjakan soal-soal UTBK geografi itu adalah pahami konsep dasarnya, paling utama. Kemudian yang kedua adalah teman-teman harus bisa menerapkan atau mengimplementasikan konsep dasar itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam fenomena-fenomena geografi yang ada di sekeliling kita. Oke, itu saja teman-teman. Sekian dan terima kasih. Tetap belajar, tetap semangat agar jurusan dan kampus impiannya dapat tercapai. Dadah.